kobaran api dan kekacauan di Egghead, sebuah ancaman baru yang membekukan datang berderap. Namanya Sanjay Garcia Saturnus Nusjuro, salah satu dari 5 tetua, dan kehadirannya membawa hawa dingin kematian. Misinya jelas, menonaktifkan setiap pacifista. Baginya, wewenang yang diberikan kepada Bonnie atas para cyborg ini adalah sebuah tindakan pemberontakan yang tak termaafkan. Dengan satu sentuhan dingin, para raksasa baja itu pun tunduk. Di sisi lain, Angkatan Laut tidak tinggal diam. Mereka mengarahkan meriam mereka bukan ke para perompak, tetapi ke kapal megah milik para raksasa Elbaf. Rencana mereka keji, menenggelamkan kapal itu dan memutus semua jalan keluar. "Aku tidak akan membiarkan itu," seru Frankie si manusia cyborg. Dia melesat maju, tubuh bajanya siap menghadapi para perwira Angkatan Laut. Wakil Laksamana Red King menyeringai, siap untuk bertarung. Dengan satu serangan dahsyat, Strong Right, Frankie menghantam sang wakil laksamana hingga terkapar. Kemenangan itu diraih dengan cepat, membuka jalan bagi teman-temannya. Giliran Jewelry Bonnie beraksi. Melihat wakil laksamana Pomsky, dia menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dengan sentuhan ringan, dia memutar kembali waktu sang perwira Angkatan Laut. Wakil laksamana Pomsky kini telah menjadi anak kecil yang menangis ketakutan. Tanpa ampun, Bonnie memberinya pelajaran. Wakil laksamana Gilotin yang melihatnya hanya bisa terbelalak ngeri. Jauh di atas mereka, ancaman lain telah tiba. Saint Marcus Mars, dalam wujud burung iblis raksasa, dengan mudah menembus Frontier Dome yang melindungi laboratorium. Tujuannya adalah labofase. Mendarat di dalam, Mars menemukan Rob Lucci yang terluka. Dari agen Sipinol itu, Mars mendapatkan informasi penting. Lokasi York, si pengkhianat, dan kondisi laboratorium saat ini. Kembali ke pantai, Nusjuro bergerak secepat kilat. Dia menebas salah satu raksasa dari suku prajurit raksasa, melumpuhkannya dengan satu tebasan pedang es yang presisi. Kini, jalan kelompok Frankie menuju kapal telah terhalang. Nusjuro berdiri di hadapan mereka, pedangnya terhunus, menjadi tembok tak terkalahkan yang memisahkan mereka dari keselamatan. Tepat saat Nusjuro akan menyerang Bonnie, sebuah kilatan api muncul. Sanji, sang kaki hitam, datang menolong. Tendangan Diabel Jambenya beradu dengan pedang es Nusjuro. Sementara itu, Mars telah menemukan tujuannya, ruang siaran. Inilah sumber dari pesan Vegapunk yang akan segera mengguncang dunia. Tanpa ragu, dia bersiap untuk menghancurkannya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Mars melepaskan kekuatannya. Seluruh ruang siaran meledak dalam kobaran api dan kehancuran. Dia yakin misinya telah berhasil. Namun, siaran itu tidak berhenti. Di sebuah monitor yang masih utuh, hitungan mundur terus berjalan. Wajah York muncul di layar, tersenyum licik. "Itu hanya umpan," katanya. York menjelaskan dengan angkuh. Vegapunk yang asli telah menggunakan Denden Mushi transmisi jenis baru yang tersembunyi di tempat lain. Sebuah teknologi yang bahkan tidak diketahui oleh pemerintah dunia. Mars menggeram marah. Dia memejamkan matanya, menggunakan hakinya untuk merasakan seluruh pulau. Dia merasakan sebuah sinyal yang kuat, sinyal yang sebenarnya berasal dari dalam Punk Records. Dia terbang menuju bola raksasa yang merupakan perpustakaan otak Vegapunk. Saat dia mendekat, Mars mendengar suara aneh dari dalam, suara seperti gelembung udara yang berdeguk. Di medan perang, Luffy kehabisan tenaga. Batas waktu Gear 5-nya telah habis, dan dia kembali ke wujud normalnya. Di hadapannya, Saint Saturnus dan para tetua lain berdiri menjulang, kekuatan mereka terasa tak terbatas. Hitungan mundur di seluruh dunia kini menunjukkan 1 menit tersisa. Semua orang, dari raja hingga rakyat jelata, menahan napas. Pesan terakhir dari Dr. Vegapunk akan segera dimulai. Kebenaran apa yang akan dia ungkapkan kepada dunia? Aspek keras. Di tengah kekacauan Egghead,
Sesosok bayangan melesat lebih cepat dari peluru. Saint Ethan Baron Venus Juro, dalam wujud Bakotsunya, menebas tanpa ampun. Satu demi satu pacifista yang diperintahkan untuk melindungi angkatan laut justru menjadi korban pedang bekunya. Pemberian wewenang kepada Bonnie melebihi kami, para Gorosei. Itu adalah sebuah pemberontakan. Desisnya. Matanya berkilat dingin di balik wujud mengerikannya. Angkatan laut yang tadinya terdesak kini hanya bisa menatap ngeri. Para pacifista, harapan mereka untuk membalikan keadaan, kini lumpuh total. Di atas kapal perang, seorang laksamana Madya memberi perintah dengan panik. Jangan biarkan mereka kabur. Tenggelamkan kapal bajak laut prajurit raksasa. Hancurkan pijakan mereka. Serangan kanan yang kuat. Frankie berteriak, lengan kanannya yang besar menghantam wajah laksamana Madya Red King. Pukulan itu begitu kuat hingga menciptakan gelombang kejut, membuat sang laksamana Madya terlempar dan menabrak puing-puing lab. Super! Seru Frankie, berpose kemenangan. Di sisi lain, Jewelry Bonnie menghadapi laksamana Madya Pomsky. Dengan kekuatan buah iblisnya, ia mengubah Pomsky menjadi anak kecil yang menangis ketakutan. Kau tidak seharusnya berada di medan perang, Paman, kata Bonnie dengan nada dingin, sebelum melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk menyelimuti area itu. Venus Juro muncul di antara kelompok Frankie. Pedangnya baru saja menebas salah satu kaki raksasa yang mencoba melindungi mereka. Sang raksasa jatuh berlutut dengan raungan kesakitan. Sudah cukup bermain-mainnya, kata Nus Juro, matanya tertuju pada Frankie dan Bonnie. Frankie segera memasang kuda-kuda, siap bertarung. Siapa kau kuda tengkorak? Teriaknya, mencoba menyembunyikan rasa gentarnya. Menyingkirlah dari mereka, alis keriting palsu. Sebuah tendangan berapi tiba-tiba menyambar, memaksa Nus Juro melompat mundur. Sanji mendarat di antara Gorosei dan teman-temannya. Asap mengepul dari ujung sepatunya. Wanita dan teman-temanku bukanlah urusanmu. Jauh di atas, di dalam labofase Saint Marcus Mars, dalam wujud burung raksasa Itsumadenya menerobos Frontier Dome. Ia terbang menyusuri koridor-koridor lab yang hancur. Matanya yang tajam mencari satu hal, sumber siaran Vegapunk. Di mana kau menyembunyikannya, Vegapunk? Mars akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dijaga ketat. Di dalamnya, ia menemukan York, salah satu satelit Vegapunk, yang tampak ketakutan. Di mana ruang siaran? Tanya Mars dengan suara menggelegar. York, dengan gemetar, menunjuk ke sebuah pintu baja. Dengan satu pekikan keras, Mars menghancurkan ruangan itu hingga menjadi serpihan. Panel-panel kontrol meledak, kabel-kabel putus, dan layar-layar monitor pecah. Namun, siaran tidak berhenti. Hitungan mundur di seluruh dunia terus berlanjut. Dia menghancurkan umpannya, seru York dari kejauhan. Vegapunk yang asli tidak akan sebodoh itu. Dia menggunakan Denden Mushi transmisi jenis baru untuk menyiarkan pesannya. Di bawah, Luffy dalam mode Gear 5, melompat-lompat di atas kepala para raksasa, tertawa terbahak-bahak meskipun situasi genting. Ayo kita pergi dari sini. Aku lapar, serunya kepada Dory dan Brogy. Tunggu sebentar lagi, topi jerami, balas Dory. Di tengah-tengah pulau, robot kuno raksasa yang telah lama tidak aktif, mulai bergerak. Matanya yang besar menyala dengan cahaya redup. Sebuah suara kuno dan berderit keluar dari dalam dirinya. Maaf, Joy Boy. Kembali ke labofase, Mars terdiam. Ia merasakan sesuatu. Suara aneh yang samar, seperti suara air bergelembung atau dengungan listrik. Suara itu datang dari bawah, dari dalam perpustakaan raksasa, Punk Records. Di seluruh dunia, orang-orang menatap layar dengan napas tertahan. Para raja, bajak laut, warga sipil, dan anggota pasukan revolusioner. Hitungan mundur di layar mereka menunjukkan 1 menit tersisa. Di labofase, Saint J. Garcia Saturn menyerang kelompok Robin. Nico Robin, kau tidak boleh hidup, desisnya. Cakar-cakarnya yang tajam mengarah langsung ke sang arkeolog. Nami dan Usopp berteriak ngeri, mencoba membantu, tetapi kekuatan Saturn terlalu besar. Mereka terlempar oleh aura yang dipancarkannya. Robin, teriak Nami.
Mars menukik ke bawah, menabrak kubah Pang Records dan mendarat di dalam perpustakaan raksasa. Di sana, di tengah-tengah rak buku yang tak berujung, ia melihatnya. Den Mushi raksasa yang tersembunyi, berdenyut dengan energi. Itulah sumber siaran yang sebenarnya. Hitungan mundur di seluruh dunia mencapai 0. Layar yang tadinya hitam kini menampilkan wajah Dr. Vegapunk. Ia tersenyum sedih. Halo, semua orang di dunia ini. Pesan ini mungkin akan mengejutkan kalian. Mars mengangkat cakarnya, siap untuk menghancurkan Den Mushi itu sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum ia sempat menyerang, suara Vegapunk menggema di seluruh dunia, menyampaikan kebenaran yang mengerikan. Kebenaran dari dunia ini adalah, dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. One Piece, gema kebenaran dari Egghead. Di tengah kekacauan Egghead, sesosok bayangan menakutkan muncul. Saint Ethan Baron Venus Juro dari Gorosei berdiri tegak, pedangnya berkilau dingin. Dengan satu gerakan, dia melepaskan gelombang kekuatan yang tak terlihat, dan semua pacifista di pulau itu seketika berhenti, mata mereka yang menyala menjadi gelap. Melihat para pacifista lumpuh, Angkatan Laut mengambil kesempatan. Tenggelamkan kapal para raksasa, seru seorang komandan. Meriam-meriam ditembakkan serempak, proyektil membelah udara menuju kapal bajak laut prajurit raksasa yang megah. Super! Franky berpose di hadapan wakil Laksamana Red King. Kau tidak akan menyentuh kapal itu. Dengan tawa khasnya, Franky menembakkan radical beam yang dahsyat, ledakan energi yang langsung melumpuhkan sang wakil Laksamana. Di sisi lain, Bonnie menghadapi wakil Laksamana Pomsky. Distorted Future, serunya, dan dengan sentuhan kekuatannya, perwira angkatan laut yang sangar itu menyusut menjadi balita yang menangis, bingung dengan seragamnya yang kebesaran. Kemenangan terasa singkat. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk udara. Venus Juro telah berdiri di hadapan kelompok Franky, matanya menatap tajam, pedangnya siap menebas apapun yang menghalangi jalannya. Jauh di atas, di labo fase, Saint Marcus Mars dalam wujud burung iblis raksasanya, Itsumade, menabrak gedung dengan kekuatan brutal. Tujuannya jelas, ruang siaran tempat pesan Vegapunk akan dipancarkan. Mars menemukan sumber siaran itu, sebuah Den Mushi yang tampak unik. Tanpa ragu, dia menghancurkannya berkeping-keping. Seringai puas terukir di wajahnya. Sudah berakhir Vegapunk. Namun, siaran itu tidak berhenti. Hitung mundur terus berlanjut di seluruh dunia. Mars terkejut. Bagaimana mungkin? Suara Vegapunk menggema. Kau pikir aku akan membuatnya semudah itu? Ini adalah Den Mushi transmisi yang baru. Mars memfokuskan Kenbunsoku Hakinya, merasakan gelombang siaran yang sebenarnya. Matanya melebar saat dia menyadari sumbernya. Ada di dalam Pang Records. Di dalam keheningan Pang Records, di antara rak-rak otak Vegapunk, sebuah suara aneh mulai terdengar. Gerahan, gerahan. Suara itu berirama, seperti detak jantung raksasa atau mesin kuno yang terbangun dari tidurnya. Tersisa 1 menit, suara Vegapunk mengumumkan ke seluruh dunia. Di Egghead, aura para Gorosei semakin menekan. Dominasi mereka terasa mutlak, menyelimuti pulau dalam keputusasaan. Luffy, dalam wujud Gear 5 yang penuh kebebasan, melancarkan serangan dahsyat ke arah Saturn. Namun, setiap pukulan yang mendarat seolah tak berarti. Luka-luka Gorosei itu sembuh dalam sekejap. Kenapa? Tidak mempan. Menyadari serangannya sia-sia dan energinya terkuras, tawa Luffy memudar. Asap putih di sekelilingnya menipis saat dia kembali ke wujud yang lebih kecil. Wajahnya kini serius, memikirkan strategi baru. Melihat teman-temannya terdesak, Stacy mengambil keputusan berat. Dengan tatapan penuh tekad, dia bergerak maju. Aku harus memberi mereka waktu, apapun risikonya. Kita tidak bisa menang melawan mereka, bisik Usopp, lututnya gemetar. Mereka bukan manusia. Keputusasaan mulai merayap di antara beberapa kru, kekuatan para Gorosei terasa tak terduga. Di seluruh penjuru dunia, dari kerajaan megah hingga desa terpencil, semua aktivitas terhenti. Warga, marinir, bajak laut, dan kaum revolusioner berkumpul, mata mereka terpaku pada layar, menantikan pesan yang akan mengguncang dunia.
Mars akhirnya menemukan sumber asli siaran itu di dalam Pang Records. Bukan perangkat besar yang ia hancurkan, melainkan den-den musik kecil yang tersembunyi dengan cerdik. Umpan, sialan kau Vega Pang. Tepat saat pedang Nus Juro akan menebas Frankie dan Bonnie, kilatan hitam muncul. Jangan sentuh mereka, brengsek. Sanji menahan serangan itu dengan tendangan diabel jambenya, percikan api, dan haki berbenturan. Mengabaikan Luffy untuk sesaat, Saturn mengalihkan pandangannya yang mengerikan ke kru lainnya. Matanya terpaku pada satu orang. Nico Robin, iblis dari Ohara, takdirmu berakhir di sini. Hitung mundur mencapai 0. Keheningan menyelimuti dunia sebelum suara Vega Pang yang tenang namun tegas menggema dari setiap speaker. Untuk semua orang yang hidup di dunia ini, aku punya kebenaran yang harus kusampaikan. Kebenaran yang mengejutkan. Dunia ini akan tenggelam ke laut. Aspek keras. Di tengah kekacauan Egghead, sesosok bayangan melesat lebih cepat dari peluru. Saint Ethan Baron Venus Juro, dalam wujud Bakotsunya, menebas tanpa ampun. Satu demi satu pacifista yang diperintahkan untuk melindungi angkatan laut justru menjadi korban pedang bekunya. Pemberian wewenang kepada Bonnie melebihi kami, para Gorosei. Itu adalah sebuah pemberontakan. Desisnya. Matanya berkilat dingin di balik wujud mengerikannya. Angkatan laut yang tadinya terdesak kini hanya bisa menatap ngeri. Para pacifista, harapan mereka untuk membalikan keadaan, kini lumpuh total. Di atas kapal perang, seorang Laksamana Madya memberi perintah dengan panik. Jangan biarkan mereka kabur. Tenggelamkan kapal bajak laut prajurit raksasa. Hancurkan pijakan mereka. Serangan kanan yang kuat. Frankie berteriak. Lengan kanannya yang besar menghantam wajah Laksamana Madya Red King. Pukulan itu begitu kuat hingga menciptakan gelombang kejut. Membuat sang Laksamana Madya terlempar dan menabrak puing-puing lab. Super! Seru Frankie, berpose kemenangan. Di sisi lain, Jewelry Bonnie menghadapi Laksamana Madya Pomsky. Dengan kekuatan buah iblisnya, ia mengubah Pomsky menjadi anak kecil yang menangis ketakutan. Kau tidak seharusnya berada di medan perang, Paman, kata Bonnie dengan nada dingin, sebelum melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk menyelimuti area itu. Seinus Juro muncul di antara kelompok Frankie, pedangnya baru saja menebas salah satu kaki raksasa yang mencoba melindungi mereka. Sang raksasa jatuh berlutut dengan raungan kesakitan. Sudah cukup bermain-mainnya, kata Nus Juro, matanya tertuju pada Frankie dan Bonnie. Frankie segera memasang kuda-kuda, siap bertarung. Siapa kau kuda tengkorak? Teriaknya, mencoba menyembunyikan rasa gentarnya. Menyingkirlah dari mereka, alis keriting palsu. Sebuah tendangan berapi tiba-tiba menyambar, memaksa Nus Juro melompat mundur. Sanji mendarat di antara Gorosei dan teman-temannya. Asap mengepul dari ujung sepatunya. Wanita dan teman-temanku bukanlah urusanmu. Jauh di atas, di dalam labofase Saint Marcus Mars, dalam wujud burung raksasa Itsumadenya, menerobos Frontier Dome. Ia terbang menyusuri koridor-koridor lab yang hancur. Matanya yang tajam mencari satu hal, sumber siaran Vega Pang. Di mana kau menyembunyikannya, Vega Pang? Mars akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dijaga ketat. Di dalamnya, ia menemukan York, salah satu satelit Vega Pang, yang tampak ketakutan. Di mana ruang siaran? Tanya Mars dengan suara menggelegar. York, dengan gemetar, menunjuk ke sebuah pintu baja. Dengan satu pekikan keras, Mars menghancurkan ruangan itu hingga menjadi serpihan. Panel-panel kontrol meledak, kabel-kabel putus, dan layar-layar monitor pecah. Namun, siaran tidak berhenti. Hitungan mundur di seluruh dunia terus berlanjut. Dia menghancurkan umpannya, seru York dari kejauhan. Vega Pang yang asli tidak akan sebodoh itu. Dia menggunakan den-den mushi transmisi jenis baru untuk menyiarkan pesannya. Di bawah, Luffy dalam mode Gear 5, melompat-lompat di atas kepala para raksasa, tertawa terbahak-bahak meskipun situasi genting. Ayo kita pergi dari sini. Aku lapar, serunya kepada Dory dan Brogy. Tunggu sebentar lagi topi jerami, balas Dory. Di tengah-tengah pulau, robot kuno raksasa yang telah lama tidak aktif, mulai bergerak. Matanya yang besar menyala dengan cahaya redup. Sebuah suara kuno dan berderit keluar dari dalam dirinya. Maaf, Joy Boy.
Kembali ke labo fase, Mars terdiam. Ia merasakan sesuatu. Suara aneh yang samar, seperti suara air bergelembung atau dengungan listrik. Suara itu datang dari bawah, dari dalam perpustakaan raksasa, Pang Records. Di seluruh dunia, orang-orang menatap layar dengan napas tertahan. Para raja, bajak laut, warga sipil, dan anggota pasukan revolusioner. Hitungan mundur di layar mereka menunjukkan 1 menit tersisa. Di labo fase, Sanjay Garcia Saturn menyerang kelompok Robin. Nico Robin, kau tidak boleh hidup, desisnya. Cakar-cakarnya yang tajam mengarah langsung ke sang arkeolog. Nami dan Usopp berteriak ngeri, mencoba membantu, tetapi kekuatan Saturn terlalu besar. Mereka terlempar oleh aura yang dipancarkannya. Robin, teriak Nami. Mars menukik ke bawah, menabrak kubah Pang Records dan mendarat di dalam perpustakaan raksasa. Di sana, di tengah-tengah rak buku yang tak berujung, ia melihatnya. Den Mushi raksasa yang tersembunyi, berdenyut dengan energi. Itulah sumber siaran yang sebenarnya. Hitungan mundur di seluruh dunia mencapai 0. Layar yang tadinya hitam kini menampilkan wajah Dr. Vegapunk. Ia tersenyum sedih. Halo, semua orang di dunia ini. Pesan ini mungkin akan mengejutkan kalian. Mars mengangkat cakarnya, siap untuk menghancurkan Den Mushi itu sekali dan untuk selamanya. Tapi sebelum ia sempat menyerang, suara Vegapunk menggema di seluruh dunia, menyampaikan kebenaran yang mengerikan. Kebenaran dari dunia ini adalah, dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. One Piece, gema kebenaran dari Egghead. Di tengah kekacauan Egghead, sesosok bayangan menakutkan muncul. Saint Ethan Baron Venus Juro dari Gorosei berdiri tegak, pedangnya berkilau dingin. Dengan satu gerakan, dia melepaskan gelombang kekuatan yang tak terlihat, dan semua pacifista di pulau itu seketika berhenti, mata mereka yang menyala menjadi gelap. Melihat para pacifista lumpuh, Angkatan Laut mengambil kesempatan. Tenggelamkan kapal para raksasa, seru seorang komandan. Meriam-meriam ditembakkan serempak, proyektil membelah udara menuju kapal bajak laut prajurit raksasa yang megah. Super, Franky berpose di hadapan wakil Laksamana Red King. Kau tidak akan menyentuh kapal itu.